Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subli Jindan dengan nomor NPM 190630226, kelas meteorologi B, kelompok praktikum 8. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil laporan praktikum meteorologi pada acara ke-11, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan metamorf non-foliasi. Nah, pada nomor sampel yang pertama diketahui itu warnanya itu hijau keputihan dengan teksturnya itu non-foliasi atau granulosic dan strukturnya itu king band. King band itu merupakan adanya terlihat perlipatan yang berukuran sangat kecil atau makro di bagian sini. Nah, komposisi mineralnya itu terdapat garnet yang ini sebanyak 25%, kemudian opasit 55% dan kuarsa 20%. Nah, kuarsa itu yang red yang seperti ini, yang merupakan warna putih bening. Nah, batuannya itu dari komposisi mineral yang paling kecil ya, yang terbesar itu ada kuarsa, garnet, opasit, granulosic dengan qualifier itu kuarsa, garnet, opasit dengan root name-nya itu granulosic. Nah, kemudian spesifik name-nya adalah eklogit, yaitu maybe scissors or granulosic. Nah, nama batuan ekologit jenisnya adalah sebagai berikut dan kegunaannya itu agregat batuan dan digunakan pada industri medis. Nah, kemudian nomor sampel yang kedua diketahui warnanya itu coklat keabuan, bisa terlihat di sini dengan teksturnya itu non-foliasi atau kataklastik dengan strukturnya itu kekar. Nah, di sini terlihat ada bagian-bagian kekar atau rekahan-rekahan yang terjadi. Nah, komposisi mineral itu ada piroksan sebanyak 30%, amfibol sebanyak 60%, dan kuarsa sebanyak 10%. Di sini terdapat ada piroksan, yang ini piroksan, kemudian amfibol 60%, yang ini yang ini, kemudian kuarsa ini yang ini sebanyak 10%. Kemudian nama batuannya itu kuarsa peroksan amfibol kataklastik dengan qualifier itu kuarsa peroksan amfibol dengan root name itu kataklastik. Nah, kataklastik itu atau kataklasit itu dia a fault rock cystosity poorly developed or absent with angular crystal and rock fragments. Nah, nama batuannya itu kataklasit dengan genesa adalah sebagai berikut dan kegunaannya itu digunakan dalam agregat dekoratif, konstruksi industri, dan sebagai batu bangunan. Kemudian nomor sampel ketiga diketahui warnanya itu putih keabuan, di sini terlihat di sini. Kemudian teksturnya itu non foliasi atau marble dan strukturnya tidak diketahui atau tidak terlihat. Komposisi mineral itu terdapat kalsit sebanyak 90%, yang putih ini menandakan kalsit yang dominan, kemudian kuarsa sebanyak 10%. Dengan nama batuannya itu adalah kuarsa kalsit. Kenapa? Dari yang terkecil dulu hingga yang terbesar komposisi mineralnya. Jadi kuarsa kalsit marble, qualifier itu kuarsa kalsit dengan root name itu marble. Kemudian marble itu merupakan usually granulosic but may be layer or have foliation defined by stretch carbonate grains or line in equine minerals if present. Kemudian nama batuannya itu marble dan genisanya adalah sebagai berikut dan kegunaannya itu digunakan dalam arsitektur bangunan, digunakan dalam dekorasi interior, dan digunakan dalam agregat batuan. Kemudian nomor sampel yang keempat diketahui warnanya itu coklat kehitaman dengan tekstur itu non-foliasi atau kataklastik. Strukturnya itu tidak diketahui atau tidak terlihat. Nah, di sini terdapat mineral hornblende ini sebanyak 40%, kemudian kuarsa di sini sebanyak 20%, feldspar-nya itu yang ini sebanyak 10% dan goldnya ini yang ini nih. Nah, sebanyak 30%. Nah, nama batunya itu feldspar, kuarsa, gold, hornblende, kataklastik. Jadi dari terkecil dulu hingga yang terbesar. Qualifier itu feldspar, kuarsa, gold, hornblende. Dengan root name-nya itu kataklastik. Nah, spesifik name itu metakonglomerat di sini. Di sini tidak ada. Jadi kita langsung skip. Nah, nama batuannya itu metakonglomerat, jenisnya adalah sebagai berikut dan kegunaannya itu digunakan dalam konstruksi pembuatan bangunan dan jalan. Kemudian nomor yang kelima diketahui warnanya itu coklat keabuan dengan tekstur itu non-foliasi atau granules dengan struktur itu kekar, terlihat di bagian sini terdapat rekan-rekahan nih. Nah, kemudian komposisi mineral itu ada hornblende sebanyak 40%, yang ini plagioclase yang ini sebanyak 15%, tadi hornblende 40%, kuarsa 20% yang ini, dan biotit sebanyak 25%. Nah, nama batuannya itu plagioclase, kuarsa, biotit, hornblende, granules, qualifier itu plagioclase, kuarsa, biotit, hornblende, dan root name-nya itu granules. Nah, hornfels ini granulosic on the microscopic scale, fine grain, hard, homogeneous, breaking along curved fracture. Nah, nama batunya itu hornfels dan jenisnya adalah sebagai berikut dan kegunaannya itu digunakan dalam bahan industri, digunakan dalam agregat konstruksi dan jalan. Dan nomor sampel yang terakhir, nomor sampel 6 diketahui warnanya itu hijau kehitaman dengan tekstur itu non-foliasi atau granules, struktur itu vein. Di sini terdapat rekan-rekahan yang diisi oleh mineral lain. Nah, kemudian terbentuklah tekstur seperti ini, struktur seperti ini. Komposisi mineral itu serpentin sebanyak 65% yang dominan nih. Kemudian magnetit itu yang 35%. Nah, nama batuannya itu
magnetit serpentin granules, dan qualifier itu magnetit serpentin, dan root name-nya itu granules. Nah, serpentinite ini merupakan specific names-nya. Nah, often cystos and generally fine grain. Nah, nama batu serpentinite jenis adalah sebagai berikut, dan kegunaannya itu digunakan sebagai batu dekoratif karena dapat dengan mudah dipotong dan dipoles, digunakan sebagai pengisi kering di jaket, pelindung, baja, reaktor nuklir. Nah, daftar pustaka yang saya gunakan ada dari Akinola, kemudian Bonewitz, Scholes, dan video praktikum meteorologi acara ke-11, deskripsi dan klasifikasi batu metamorf non-foliasi. Kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.